Ya, pemirsa, naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Sang Proklamator Soekarno akan dihadirkan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di Istana Merdeka. Dokumen bersejarah tersebut selama ini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah asli teks proklamasi yang bertulis tangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno akan dihadirkan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020. Sekretariat Presiden dan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melakukan serah terima arsip bersejarah ini pada Minggu 16 Agustus 2020 untuk dapat ditampilkan di mimbar kehormatan saat upacara berlangsung di halaman Istana Merdeka. Arsip ini dibawa ke istana oleh Sekretariat Presiden. Nah, momentum hari inilah arsip tersebut keluar karena kepentingan besar, kepentingan nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tahu sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu selama 75 tahun itu. Dokumen bersejarah ini selanjutnya akan diserahkan kembali kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2020 mendatang untuk kembali disimpan dan dirawat dengan baik. Tim dari ANRI sudah melakukan survei ke Istana Merdeka untuk melihat kondisi ruangan tempat penyimpanan nantinya. Sehingga ibarat kata pindah tidur jangan kaget, begitu ya. Tetap sesuai dengan protap suhu penyimpanan sesuai yang ditentukan oleh ANRI, sehingga nanti bisa tersimpan dengan baik, tidak sedikit pun mengalami kerusakan, apalagi pengamanannya tentu pengamanan yang ekstra hati-hati karena ini merupakan dokumen negara. ANRI telah menyimpan naskah asli teks proklamasi ini di ruang penyimpanan khusus sejak tahun 1992 silam dan belum pernah disajikan di hadapan rakyat Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, naskah ini diselamatkan dan disimpan oleh B.M. Dia, seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang meneruskan kepada Menteri Sekretaris Negara periode 1988 hingga 1998 Murdiono. Murdiono menyerahkan naskah ini kepada ANRI pada tahun 1992 untuk disimpan dan dirawat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang penting ini, kita berbahagia untuk merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Ke-75 maknanya negeri kita ini sudah dewasa, sudah begitu banyak pengalaman, banyak masalah, banyak kemajuan secara bersama. Karena itu selalu kita berusaha tujuan kita yang utama mencapai negara yang makmur dan adil dan makmur. Karena itulah tujuan kita. Kebersamaan untuk mencapai tujuan itulah sangat penting, bekerja keras dan juga tentu bergotong royong untuk mencapai tujuan itu. Dan mudah-mudahan insya Allah dalam merayakan satu abad Republik ini kita jauh lebih maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa iNews, saya Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selama ini, persahabatan antara Indonesia dan Inggris tetap kuat. Kedua negara tetap bekerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, pendidikan, serta penanganan COVID-19. Saya yakin hubungan ini akan tumbuh makin erat ke depannya. Dirgahayu Indonesia. Hi, I'm Gary Quinlan, Australia's Ambassador to Indonesia, and I want to wish a brilliant Independence Day to all Indonesians. Australia, of course, was the earliest and strongest supporter of Indonesian independence in the 1940s, and today, when we face this unprecedented challenge from the COVID-19 pandemic, we stand together. So please, on this Independence Day, please celebrate safely. Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Ulang tahun adalah semangat yang baru. Harapan kami hubungan terbaik untuk Indonesia dan Iran.
Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 75 penyelam wanita menggelar upacara bendera di bawah laut. Ya, ini tidak hanya di Sulawesi Utara, sementara pemirsa di Papua juga dikibarkan warga membentangkan merah putih sepanjang 1 km. Sebanyak 75 wanita selam dari 6 kota yakni Manado, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, dan Berau menggelar parade merah putih di perairan Likupang, Kepulauan Bangka, Minahasa Utara. Para penyelam wanita yang tergabung dalam Wanita Selam Indonesia ini awalnya menuju laut dengan membawa bendera merah putih dengan membentuk formasi angka 75, kemudian menyelam di kedalaman 10 hingga 15 meter. Mereka kemudian menggelar upacara bendera dan dilanjutkan dengan berparade merah putih mengelilingi spot bawah laut pantai Likupang. Keindahan bawah laut Likupang ini merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata baru yang diperkenalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Telah membina banyak lady diver di Manado khususnya dan juga beberapa tempat di daerah, sehingga sudah saatnya juga kami membantu memeriahkan hari ulang tahun ke-75 ini dengan mengumpulkan 75 penyelam wanita. Jayapura, Papua, ratusan pemuda dari berbagai komunitas membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 1 kali 1000 meter. Bendera yang diyakini paling panjang se-Papua ini dibentangkan di bibir pantai Holtekam, Kota Jayapura, dan dimulai dengan upacara singkat. Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kegiatan ini juga untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Papua adalah Indonesia dan tidak terpisahkan oleh apapun. Sementara di Tanjung Jabung Barat, Jambi, ratusan nelayan pantai timur Sumatera dan Polres Tanjung Jabung Barat mengibarkan 1000 bendera. Bendera merah putih ini diikatkan pada tiang-tiang kapal nelayan yang akan diberangkatkan ke Laut Sumatera. Dengan gerakan ini diharapkan rasa cinta kepada negara Indonesia semakin meningkat. Para nelayan juga diharapkan dapat ikut membantu menjaga kedaulatan NKRI ketika berada di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demi memperingati hari ulang tahun ke-75 RI di atas puncak Gunung Lawu, ribuan pendaki berdesakan di pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Sayangnya protokol kesehatan diabaikan demi mendapatkan tiket dan kuota pendakian. Selama berjam-jam, para pendaki dari berbagai daerah berdesakan di pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Mereka abai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 demi mendapatkan tiket masuk pendakian ke puncak Gunung Lawu. Mereka berharap bisa mendaki Gunung Lawu untuk mengibarkan bendera merah putih di puncaknya serta merayakan Hari Kemerdekaan RI besok paginya. Mengibarkan bendera PGS sama bendera merah putih. Merah putih? Iya. Merayakan di sana, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Mantap. Berapa jam nyampe sana, Mas? 6 jam. Pihak pengelola Cemoro Sewu sudah mengimbau para pendaki untuk menaati aturan protokol kesehatan. Tetapi banyak pendaki yang mengabaikannya. Sepatutnya itu ada larangan untuk pakai jin, protokol kesehatan harus dijaga, jaga jarak, cuci tangan, sementara itu. Kondisi cuaca saat ini gimana? Aman, terkendali, di atas juga bagus. Sekitar 1.100 pendaki akan menuju puncak Gunung Lawu malam ini. Mereka harus berjalan sekitar 6 jam sebelum mencapai puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kota di berbagai daerah melarang warga menggelar lomba dan karnaval pada peringatan HUT RI tahun ini. Ya, dikhawatirkan kumpulan orang ini akan menyebabkan atau memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Ada yang berbeda dengan peringatan HUT RI ke-75 di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung melarang warganya menggelar berbagai kegiatan saat perayaan HUT RI yang ke-75 di fase adaptasi kebiasaan baru.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan berbagai kegiatan yang sudah menjadi tradisi tahunan seperti perlombaan dan karnaval akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa terutama anak-anak. Kerumunan orang dikhawatirkan akan menjadi celah penyebaran virus corona, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan klaster baru. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di Balai Kota sendiri, pelaksanaan upacara bendera HUT RI pun dibatasi hanya 10 orang. Kalau saya sih cenderung yang ada resiko penumpukan massa ya, sebaiknya mah jangan dulu gitu. Jangan naudzubillah, jangan ada klaster baru. Tak hanya Kota Bandung, Pemkot Surabaya Senin 10 Agustus 2020 lalu telah mengeluarkan surat edaran berupa himbauan agar warga Surabaya tidak menggelar lomba 17 Agustusan dan malam tasyakuran di tengah pandemi COVID-19. Surat edaran ini telah disampaikan kepada seluruh camat di Surabaya untuk segera disosialisasikan kepada warga di wilayah kecamatan masing-masing. Dari perhitungan identifikasi resiko yang dilakukan oleh teman-teman FKM dan Persakmi, ternyata kegiatan lomba-lomba dan kegiatan tasyakuran cukup beresiko. Berstatus zona merah penyebaran COVID-19, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo mengimbau masyarakat Kota Sidoarjo, Jawa Timur untuk tidak melakukan kegiatan berbagai lomba seiring peringatan HUT RI ke-75. Satgas COVID Sidoarjo hanya mengizinkan masyarakat melakukan kegiatan doa bersama atau tasyakuran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk tidak dilakukan kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Tetapi yang sifatnya untuk syukuran, ya saya persilakanlah doa bersama. Kalau lomba-lomba saya kira kami akan mengusulkan untuk tidak dilaksanakan tahun ini. Untuk memantau dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat saat memperingati Hari Kemerdekaan RI, Tim Satgas COVID Sidoarjo akan berkeliling ke sejumlah titik keramaian di Sidoarjo. Sementara untuk gelaran upacara bendera, masih direkomendasikan asalkan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, pemirsa, Kuarda Pramuka Bangka Belitung punya cara unik untuk mendukung program ketahanan pangan dengan memanfaatkan halaman kantor menjadi lahan pertanian yang produktif. Serunya, berbagai jenis tanaman tersebut ditata sedemikian rupa hingga tampak indah dan sangat cocok dijadikan spot untuk berfoto. Tatanan tumbuhan yang artistik dan menarik ini tumbuh subur di depan halaman kantor Kuarda Pramuka Bangka Belitung. Namun siapa sangka tanaman ini merupakan sayur mayur berupa bayam, sawi, cabai, tomat, hingga tanaman padi. Aneka tanaman pangan ini berhasil dibudidayakan dengan memanfaatkan polybag sebagai media tanam. Tentunya tanpa menggunakan pupuk maupun pestisida kimia. Saking menariknya, aneka taman ini sering dijadikan spot untuk berfoto. Hasil dari budidaya di pekarangan kantor Kuarda ini, sebagian dibagikan untuk para anggota pramuka dan sebagian lagi dijual ke pasar untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi anggota pramuka. Ini menjadi labnya adik-adik learning by doing, yaitu belajar sambil mengaplikasikan. Jadi belajar sambil melakukannya. Dan ternyata adik-adik kita mendapatkan respon yang luar biasa, semangat adik-adik untuk menanam, untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Bangka Belitung. Seperti arahan dari Pak Presiden, begitu juga Kak Kuarnas, bahwa kita semua harus siap siaga, tanggap darurat akan takut terjadinya krisis pangan di Indonesia. Dan ini bentuk ketanggapan kita, khususnya Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedepan, gerakan pemanfaatan lahan tidur termasuk pekarangan perkantoran di Bangka Belitung akan dimaksimalkan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan masyarakat Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arianto iNews melaporkan.